Hai guys, welcome back lagi di teman cerita. Yang kali ini kita kedatangan cerita seru dari teman kita namanya Farah. Dimana di sini dia lebih kayak curhat tentang kegalauannya mengenai jodoh yang tak kunjung kelihatan hilalnya. Lah Farah, lu curhat percintaan ke gua. Salah orang lu. Kita juga masih jomblo begini, bye-bye lu repot dah. Tapi bedanya nih, kejombloannya Farah ternyata ada sangkut pautnya dengan hal-hal mistis, gengs. Yaitu telu gantung jodoh, ya seperti judulnya. Pernah dengar nggak lu pada? Apa jangan-jangan buat kalian pada jomblo nih, sama nih kasusnya kayak Farah nih, kena telu gantung jodoh. Yang kalau di beberapa dukun juga ngomongnya tuh katanya gantung waris. Jadi telu gantung jodoh atau gantung waris ini adalah ilmu santet yang berasal dari Banten, gengs. Dimana bisa bikin korbannya jadi jomblo abadi, hingga mati kesepian, dan tidak akan pernah bisa menikah selamanya. Bahkan bisa sampai mati karena ya frustasi dan depresi apabila tidak segera ditangani dan tidak ditemukan sih bulu teluhnya itu. Makanya biar kalian tahu nih, apakah kalian juga jangan-jangan kena sama teluh itu, lah simak ceritanya ya. Tapi kalian jangan salfok nih sama read diffuser di sini. Ada read diffuser juga namanya Tongji. Lah ini bisa diminum kayak teh ini apa bagaimana? Ya jangan diminum juga kalau yang ini mah boleh. Karena ini tuh salah satu brand pewangi namanya Summer Spring-nya lagi kolaborasi sama Tongji, gengs. Ini tuh aromanya green tea jasmine gitu ya. Aduh, nenangin banget kayak teh Tongji. Unik banget ya. Kemasannya juga gemes loh. Ini bisa buat hampers Natal nggak sih? Selain itu, Tongji juga collab sama brand namanya Up Moist nih, yang bikin lip serum. Ini lip serumnya juga unik banget, gengs. Bisa bikin bibir kalian tuh lebih plumpy. Sama moist juga. Wah gitu. Selain itu ada juga nih sepatu dari Aerostrip yang warnanya Tongji banget. Buset ya, ini gemasnya pol ya. Pokoknya barang-barang kolaborasi ini itu dijual eksklusif di official store-nya Tongji yang ada di TikTok Shop, Tokopedia, sama Shopee, gengs. Kalau kalian mau, langsung aja klik yang ada link di bawah. Soalnya stoknya terbatas. Karena ini semua tuh limited edition. Persembahan dari Tongji yang collab dengan brand-brand lokal yang keren-keren ini. Jadi kalian menurut gue sih harus banget deh koleksi ini semua karena gemoy-gemoy banget kan. Sekalian support lokal produk. Langsung aja ya, cek link di deskripsi di bawah. Jadi teman kita yang namanya Farah ini tuh anak pertama dari 3 bersaudara, gengs. 2 adiknya tuh cowok-cowok semua, yang jaraknya lumayan jauh dari dia. Jadi dia anak cewek satu-satunya, princess banget di keluarganya. Dan keluarga Farah ini tuh bisa dibilang keturunan Arab. Jadi kalau kalian bayangin tuh mukanya apa ya, cantik, hidungnya mancung, tinggi, rambutnya ikal hitam. Keluarganya juga bisa dibilang mapan, lebih dari berkecukupan. Karena orang tuanya itu bekerja sebagai penyalur TKI ke negara Arab, tapi yang secara legal ya. Selain itu juga punya bisnis karpet, jualan karpet katanya, gengs. Sama import-import furniture gitulah. Nah awalnya tuh Farah ini tuh punya pacar namanya Ferdi. Mereka pacarannya udah lama, dari awal si Farah ini kuliah. Tapi pada akhirnya Farah ini selesai duluan 4 tahun pas ngelarin perkuliahannya tuh. Sementara kalau yang Ferdi ini belum. Mereka ini kan ketemunya di kampus ya. Satu jurusan juga, marketing communication atau singkatannya Markom katanya. Dan setelah lulus, Farah ini sebenarnya disuruh lanjut S2 sama orang tuanya. Sedangkan si Ferdi yang belum lulus nih, itu perkara dia ini lagi kerja freelance di salah satu agensi periklanan. Makanya itu adalah alasan kenapa si Ferdi ini nggak lulus-lulus nih, mandek skripsinya, karena dia udah kesenangan kerja, udah ketampar sama uang begitu istilahnya. Nah dari sisinya Farah nih, kalau misalkan dia ngambil S2 sementara Ferdi ini belum lulus kuliah, jadinya kan kayak jomplang banget ya. Karena si Farah ini tuh pengennya habis lulus kuliah ya nikah sama si Ferdi. Dia udah kecintaan banget dah habisnya. Selain itu kalau dia lanjut S2 nanti takutnya sibuk sendiri. Yang namanya tugas-tugas S2 kan banyak ya. Karena Farah sebenarnya tipenya cita-cita pengen jadi ibu rumah tangga, yang udah di rumah ngurus suami, nggak ambis gitu, pengen karir apalah begitu. Ya dari kecil dia mau diperlakukan kayak tuan putri soalnya. Cewek sendiri bagaimana sih? Apa-apa selalu diturutin, orang tuanya kan juga berkecukupan. Jadi udahlah, nggak usah capek-capek ngoyo-ngoyo kerja, ngapain? Ya emang ada cewek yang begitu, yang cita-citanya mah pengen jadi ibu rumah tangga aja seneng. Ya nggak salah, ada temen gue sama tuh sifatnya ke si Farah. Yang menjadi masalah adalah, berarti kan suaminya nanti harus bisa ngempan dia dong. Lah kalau nggak makan pakai apa? Pakai cinta. Ya, realistis aja udah. Nah si Ferdi ini sih memang sudah kerja, tapi yang namanya juga baru merintis, belum lulus pula, nggak sebanding sih sebenarnya sama standar hidupnya Farah yang udah tinggi dari sononya gitu, dari orang tuanya. Ya tapi sebenarnya Farah sih nggak nuntut macam-macam ya. Cuma orang tuanya Farah tuh yang bilang ya minimal sih Ferdi harus selesai kuliah dulu lah. Gimana sih syaratnya itu? Selain itu kan bisa menjadi tanda keseriusannya dalam menuntaskan satu urusan, yaitu lulus kuliah. Sama nanti misalkan kalau di undangan perkawinan masa ceweknya gelarnya S1 gitu tulisannya, tapi suaminya enggak, kan
nggak enak gitu, nanti jadi omongan orang. Namanya juga kita kan di ada timur ya, hal-hal begini tuh meter. Ya ngomong mater, maksudnya penting bagi orang tuanya parah kan jadi. Tadi udah ngomongnya meter, ngomong parah. Gak sinkron nih lidah kita emang kadang-kadang. Ya maksudnya orang tuanya kan ngerti ya, maksudnya biar si nanti cowoknya tuh Ferdi nggak dikira mau kondo sama orang. Dan misalkan kalau nanti Ferdi udah lulus S1 nih, lah itu kan bisa jadi jembatannya juga buat naik jabatan di tempat kerjanya. Namanya S1 kan beda lagi biasanya tuh. Karena pasti orang tuanya Farah pengen anaknya hidupnya aman, terjamin gitu. Apalagi ini princess ini satu-satunya di keluarga. Tapi si Ferdi kayak, iya aja gitu dibilangin begitu. Kagak tahu beneran dilakuin apa kagak. Tetap aja soalnya dilihat-lihat dia gila-gila kerja. Skripsiannya tuh nggak disentuh sama sekali dari kemajuannya. Ya Farah kan kayak gregetan ya. Saking gemasnya dia sampai pengen nyariin joki skripsi biar cepet aja udah kebelet kawin si Farah habisnya. Tapi jangan pada dicontoh lu pada ya. Ketahuan nih mukanya yang suka pakai joki skripsian waktu sidang ditanya haheho. Tapi si Ferdi itu ada aja alasannya gengs. Ya sering tuh dia bilang kalau load kerjanya lagi padat banget, di kantor lagi hektik, dan gimana pun juga kan kalau kita mau nikah nih butuh modal. Nah ini aku lagi nabung nih buat modalnya nih. Ini kan semua buat kita juga kok. Kamu sabar dong. Jadi Farah curhatnya kayak kurang sabar apa gue Van. Soalnya dia kan berasa digantungin jadinya nih. Dia yang udah lulus duluan. Terus kalau begini dia harus ngapain nih jadinya nih? Apakah harus ngambil S2? Apa harus kerja lagi? Jadi bingung karena nggak ada kejelasan dari si Ferdi. Sampai akhirnya Farah merasa ini kayak gue harus yang nge-push dan gerak duluan deh. Jadi dia ke rumahnya Ferdi nih. Terus diam-diam ngomong lah sama ibunya Ferdi. Jadi memang dari dua keluarga ini sebenarnya udah ketemu beberapa kali. Udah sering makan bareng juga. Udah lampu hijau dari dua-duanya. Namun tadi syarat dari orang tuanya Farah, si Ferdi gimana pun juga ya harus lulus S1. Sebenarnya nggak muluk-muluk kok. Bukan harus si Ferdi jadi manajer dulu jabatannya baru boleh nikahin anak gua kan kagak. Yang penting lulus udah gitu doang. Tapi si Ferdi ini kok dilihat-lihat kagak ada effortnya buat ke arah situ. Keluarganya si Ferdi ini by the way ya keluarga Arab juga. Tapi bukan keluarga yang Arabnya kental kayak keluarganya Farah. Kalau keluarganya Farah tuh Arab tok-tok istilahnya ya. Kalau Ferdi nih bapaknya itu Arab, jadi ada keturunan Arab. Tapi ibunya tuh orang Jawa dari Semarang. Nah pokoknya di situ si Farah bilang, Bu, abi aku nih bilang si Ferdi ini harus lulus gini. Yang intinya minta tolong Ferdi di-push lah suruh ngelarin S1-nya. Kan saya juga maksudnya nggak kelar-kelar kan tetap harus bayar SKS segala macam tuh. Ya siapa tahu kalau ibunya yang ngomong terus gitu ya nasehatin yang nge-push nih anaknya nurut gitu. Cepet-cepet ngelarin skripsinya. Ya si ibunya Ferdi di situ bilang kalau dia sama si bapak, maksudnya suaminya dia, udah beberapa kali bilang ke Ferdi kita juga sampai capek nak. Si Ferdi tapi tetap bilangnya ya mau fokus nyari duit dulu nih mumpung lagi ada kerjaannya kan namanya freelance. Kadang-kadang aja ada kerjaan lagi banyak ya disyukurin. Selain memang buat modal nikah, Ferdi juga kebetulan lagi bantu buat biayain adik-adiknya sekolah karena usaha bapaknya lagi nggak bagus gitulah. Bapaknya Ferdi tuh kerja jualan tekstil pakaian gitu gengs, cuma lagi sepi katanya baik saingan. Ya Farah kan kayak negesin lagi, Bu, Abi tuh nggak nuntut Ferdi untuk modalin nikah loh. Malahan nanti Abi kok yang bakal cover segalanya. Syaratnya tadi yang penting Ferdi lulus dulu, minimal di undangan nanti ada gelarnya. Ya mungkin kan juga buat gengsi ya, takut diomongin orang intinya. Nah lagi ngobrol-ngobrol serius begitu, tahu-tahu foto keluarganya Ferdi jatuh. Ya kaget kan mereka berdua tuh. Di situ ibunya langsung ngambil bingkai foto yang pecah itu dan ngomong, mungkin kamu bisa bujuk Abi kamu, sekalipun misalkan Ferdi belum lulus kuliahnya, yang penting kan dia sudah punya penghasilan buat menafkahi kamu. Ada baiknya memang pernikahan itu disegerakan saja, jangan ditunda-tunda. Tapi ya ibu ngikut aja maunya kalian tuh gimana. Ya Farah kan kayak bingung juga, disuruh bujuk Abi lagi apa iya Abi bakal setuju. Abi tuh batu banget keras sifatnya gengs. Ya udah dari situ kan Farah pulang ya dan bilang tuh hal tadi yang disampaikan sama ibunya Ferdi ke Abi sama Umi. Ya tapi Abi langsung tegas bilang kagak ada. Ferdi memang sudah kerja tapi bukan berarti dia serius untuk komitmen nafkahin kamu. Ya dia kerja kan juga buat biayain adik-adiknya tuh soalnya. Bukan tujuannya hanya untuk menafkahi kamu. Kalau dia memang serius mau menikahi kamu, harusnya ya dia cepat-cepat menyelesaikan skripsinya. Kalau nanti sudah selesai memang mau dia kerja lagi atau bisalah kerja di kantor Abi bisa gaji lebih besar daripada kantor yang sekarang. Berarti kan kalau dia emang nggak mau menyelesaikan skripsinya, dia nggak mau serius dan komit. Pokoknya dari sekarang Abi kasih waktu 6 bulan. Kalau dalam 6 bulan masih belum nih selesai skripsinya si Ferdi, kamu Abi nikahin sama anaknya Pak Fukon. Lah tau-tau si Farah mau dijodohin sama kerabatnya Abi tuh, yang masih saudara padahal tapi saudara jauh. Kalau kata Farah di keluarganya emang suka begitu, dinikahin sama keluarga jauh, dijodoh-jodohin biar tetap sesama Arab gitu katanya gengs. Ya cuma kan Farah bukannya apa-apa ya, dia emang sukanya sama Ferdi bagaimana sih? Farah langsung kayak balik ngambek, dia marah, emangnya ini zaman situ Nurbaya apa Farah dijodoh-jodohin? Tapi tahu-tahu tuh tukang kebunnya masuk dan bilang kalau
pohon Kamboja pesanannya Abi tuh udah dateng tuh. Jadi si Abi nih emang suka banget sama tanaman hias, tanaman yang paling mahal gitu, gengs. Koleksi bonsainya aja katanya banyak banget tuh, jutaan-jutaan. Dan pohon Kamboja yang baru datang tuh dibeli, tebak berapa? 34 juta buat pohon doang. Karena katanya tuh pohon Kambojanya jenisnya langka apa bagaimana gitu. Lah 34 juta mending kita beli motor PCX ya. Saking cintanya Abi sama tanaman tuh, di rumahnya tuh ada taman yang bagus banget. Hingga ada 2 tukang kebun yang dikerjain khusus merawat tanaman-tanaman peliharanya si Abi. Ya tadi kan Abi padahal lagi marah-marah ya, tahu-tahu pas denger pohon Kambojanya baru datang mukanya langsung sumringah gitu lihat tanaman datang. Langsung nggak dipeduliin si Farah, ditinggalin gitu padahal si Farah lagi cemberut. Hingga akhirnya 6 bulan berlalu nih. Farah juga udah sampai frustasi bilang ke Ferdi mengenai omongan Abi yang tadi tuh. Tapi selama 6 bulan itu si Ferdi kayak tidak menghiraukannya, gengs. Karena skripsinya emang dilihat lah, kagak ada kemajuan sama sekali. Bahkan kelihatannya kayak nggak dikerjain dah. Lah masih sama aja gitu, kagak ada tambahan. Ya mana lagi-lagi alasannya juga sama. Ini tuh aku lagi nabung buat biaya pernikahan kita. Kamu sabar dong. Sabar dari kapan tahu disuruh sabar mulu ya? Ya tapi kan si Abi tuh lama-lama kagak bisa sabar. Dianggap nih Ferdi nggak serius. Akhirnya udah Farah disuruh putus dan dijodohkan sama tadi tuh emang anaknya Pak Furkon, namanya Omar. Omar ini tuh anak tunggal. Ya masih saudaraan jauh tuh si Om Furkon sama si Abi. Kerjanya Omar tuh katanya pilot di salah satu maskapai yang ya namanya pilot tahu sendiri ya gajinya nggak terjamin lah. Namun pertemuan pertama mereka terkesan kayak biasa aja. Kalau keluarganya Farah katanya nyebutnya itu apa ya? Bentar kita inget-inget, kita lupa. Hitbah. Jadi kayak proses laki-laki ini mengutarakan ingin melamar si wanita ke keluarganya. Ya menurut Farah sih Omar ini baik ya orangnya. Tapi gimana pun juga Farah kurang srek begitu. Apalagi si Omar ini kan pilot, terbang-terbang mulu. Jadi komunikasi mereka kurang lancar. Selain memang hanya telepon-teleponan ya, Omar kan kalau terbang juga ke luar negeri. Bukan dari Pasar Minggu Depok terus Lenteng Agung doang gitu, kagak. Jauh-jauh gitu ke Eropa, ke Korea, kemana. Jadi perbedaan waktu dengan tempatnya Farah juga besar. Maksudnya di sana malam, si Farah pagi. Ya jatuhnya kayak orang LDRan. Nah si Farah kagak suka banget tipe-tipe kayak pacaran hubungan yang LDR begitu. Farah tuh sukanya hubungan yang physical touch banget gitu katanya. Jadi harus deket-deketan, pegangan tangan, dipeluk gitu, diber-berin rambut, begitu-gitulah dipegang-pegang. Sampai akhirnya tapi mau nggak mau Farah tunangan juga tuh sama Omar. Yang kata Farah disebutnya bukan tunangan tapi Fatihah. Jadi udah resmi nih diikat pakai cincinnya, berber kayak tunangan sih sebenarnya, tapi namanya Fatihah gitu, beda nama doang sebelum ke jenjang pernikahan. Ya cuma Farah menjalaninya dengan setengah hati karena ya terpaksa juga, dia masih ingetan terus sama si Ferdi, emang cinta banget sama Ferdi. Sampai pernah nih suatu ketika si Omar lagi libur kerja terus ngajakin Farah buat ngedate. Ya namanya cewek kan kalau dandan apa-apa siap-siap lama ya. Jadi si Omar ini duduk dulu di gazebo yang taman favoritnya si Abi, nungguin Farah gitu kan sambil main handphone. Soalnya tuh taman emang bagus banget, kaget lu. Jangan berisik ya, kita lagi cerita nih. Itu tamannya emang katanya bagus banget. Dirawat banget sama Abi, penuh dengan tanaman-tanaman mahal ya. Pohon Kambojanya aja 24 juta. Dan setelah beberapa lama, sebenarnya si Farah ini udah selesai dandannya. Aduh, suara cicak takut. Berdoa dulu deh. Lanjut ya. Farah ceritanya udah selesai nih dandannya, tapi dia nggak langsung ke depan nemuin Omar. Dimana dia mau nguji kesabarannya Omar dulu nih, lihat effortnya dia nungguin cewek dandan tuh sabar apa kagak. Karena memang Farah ini tipe-tipe kalau mandi sama dandan bisa 2 jam sendiri tuh dia. Nah kalau misalkan ternyata Omar nggak sabar, nanti kalau dia nikah masa berantem hanya karena gitu-gituan kan kagak lucu ya. Jadi dites dulu nih si Farah, ya udah duduk-duduk aja gitu di ruang tengah sambil nyemilin buah ngintipin si Omar. Tapi tahu-tahu terdengar suara teriakannya Omar tuh dari taman. Waktu itu Abi lagi nggak ada di rumah. Adanya tuh Farah, Umi sama beberapa pekerjaan di rumah. Itu jadinya langsung lari nyamperin. Kenapa itu Omar teriaknya kencang banget? Dan di taman si Omar kelihatannya mukanya kayak ketakutan ya. Ditanya kan kenapa kamu? Si Omar tuh bilang tadi pas dia lagi duduk-duduk tiba-tiba kayak punggungnya nih terasa berat. Yang pastinya ternyata ada perempuan. Kita juga jatuh merinding begini. Lagi senderan di punggungnya dia gitu. Jadi kayak timpa-timpaan sender-senderan. Makanya dia refleks teriak. Dan pas berdiri balik badan, perempuannya udah nggak ada. Padahal pas tadi di awal dia kayak ngerasa berat terus nengok gini, jelas banget ada perempuan gitu, rambutnya panjang. Tapi kan karena posisinya punggung-punggungan ya, perempuannya juga nggak bersana, ya mukanya nggak kelihatan. Sama Umi, Omar disuruh, udah masuk dulu kita biar tenang gitu. Ngeteh lah nih, ngeteh tongji. Farah sama Umi kayak percaya nggak percaya sama ceritanya Omar nih. Soalnya mereka nggak pernah menemukan kejadian horor gitu di rumah ya. Sampai akhirnya setelah si Omar nih pergi, akhirnya mereka nggak jadi jalan tuh. Karena si Omar pucet banget mukanya. Umi nanya ke Farah, si Omar itu punya indra keenam apa bagaimana sih? Tapi Farah malah bilang,
Kayaknya dia nyari perhatian aja deh gara-gara nungguin aku lama dan dananya jadi dia teriak-teriak biar aku cepet keluar. Jadi intinya sih, Farah tuh kagak percaya sama ceritanya si Omar. Sampai mereka udah tunangan nih, kan lanjut lagi ngomongin ke rencana pernikahan. Pokoknya keluarganya Farah udah ribet banget dah tuh. Apalagi si Umi. Ya maklum, si Farah kan anak pertama, apalagi cewek. Jadi segala urusan tuh apa dari catering, souvenir, semuanya diurusin sama Umi. Sampai-sampai kalau ketemu vendor nih, Umi harus ikut. Karena kalau diadap katanya acara rentetannya tuh banyak banget, gengs. Salah satunya harus diadakan juga tuh namanya malam pacar atau henna night. Yang namanya dilukis-lukis tuh pakai henna. Ya mungkin gampangnya istilahnya kalau kita taunya semacam apa ya, bachelorette. Namun ini khusus untuk calon mempelai wanitanya. Jadi yang hadir wanita semua. Makanya orang rumah tuh pada riuh banget. Karena malam pacarnya itu akan diadakan ya di rumahnya Farah. Jadi rumahnya tuh mau didekor seheboh mungkin. Termasuk taman kebanggaannya si Abi tuh. Itu juga akan dijadikan venue, kayak dikasih lampu-lampu gitu, udah macam tempat wisata gitu kelihatannya kayak di Korea-Korea. Nah tukang kebunnya Abi kan ada dua. Yang satu namanya Pak Udin, terus anaknya namanya Guntur. Itu udah diwanti-wanti tuh mereka tuh. Pokoknya ini tanaman semua harus bagus ya, jangan ada yang kering. Nanti juga pas acara diperhatikan gitu, jangan ada yang sampai rusak. Lah ribet banget lah pokoknya, gengs. Nah si Farah kan dari awal emang udah nggak excited ya menikah dengan Omar. Jadi pas persiapannya itu jadi kayak dia, udahlah terima jadi aja dari Umi yang ribet tuh. Biarin aja lah Umi yang ngurus. Farah bener nggak ngurus apa-apa jadinya. Terima jadi doang dia. Waktu semua orang nih pada sibuk kan nyiapin ini itu, dia kayak bengong aja gitu kan, ngeliatin orang lalu-lalu pada sibuk banget. Duduk dia di gazebo tempatnya waktu itu si Omar duduk, di taman depan tuh. Sambil ngeliatin Pak Udin sama si Guntur lagi motongin tanaman. Ya si Farah ngajak ngobrol aja gitu kan, bete dia. Guntur gimana pacar lo? Kapan dikawinin? Jangan digantungin mulu anak orang. Ya maksudnya si Farah, si Guntur-Guntur ini jangan sampai kayak Ferdi no. Guntur bilang iya ini lagi nyiapin uang kok buat nikahan, lagi nabung katanya gitu. Lah sama aja alasannya kayak si Ferdi. Sampai si Farah mikir apa emang semua cowok yang belum punya uang atau belum mapan tuh secara finansial itu alasannya kayak begini semua ya. Jadi Guntur ini kan emang anaknya Pak Udin tuh tukang kebun yang udah lama banget kerja sama Abi. Dan akhirnya si Guntur ini dibiayain sekolah tuh sama Abi sampai kuliah. Cuma kuliahnya sih di kampus biasa. Yang penting kayak punya ijazah S1 lah biar ngangkat derajat kan. Jadi si Guntur ini walaupun tukang kebun di rumahnya si Farah tapi S1 loh. Makanya Abi tuh kesel banget sama si Ferdi kagak lulus-lulus, masa lu kalah sama Guntur gitu loh maksudnya. Ya cuma dari Guntur sendiri namanya cari kerja gitu, walaupun lulusan S1 kan gak segampang itu ya gengs ya. Giliran ada juga ternyata gajinya gak jauh beda sama yang diberikan sama Abi. Jadi ya udahlah kerja sama Abi, toh si Abi yang bilang udah kamu kerja sama saya aja lah. Sekalian si Guntur disuruh bantu-bantu nyariin orang-orang yang mau disalurkan jadi TKI gitu kan ke Arab buat usahanya si Abi tuh. Nah lanjut ya, sampai akhirnya undangan udah disebar nih buat acara yang malam pacar itu, sama seminggu kemudian pernikahannya kan nanti. Yang antusias dan semangat 45 banget ya si Umi. Kalau Farah mah datar aja, biasa aja gengs. Sama sekali ngeliat undangan aja kayak nggak tertarik. Oh ya udahlah, kagak ada komen-komen kayak khas-khas cewek. Ya misalkan kayak, lo kok ini hurufnya begini nih kurang estetik nih, atau ini kok bahannya begini nggak premium nih, nggak begini nih, nggak begitu nih. Biasa kan cewek ribet banget ya, ini enggak. Padahal si Farah kan tipe-tipe princess yang harusnya ribet. Tapi karena memang dari setengah hati ya, jadi outputnya ya udah terserah aja lah. Karena dia juga merasa capek gitu, harus pura-pura seneng dan excited. Padahal pernikahannya ini nggak dia inginkan. Sampai pas Farah lagi fitting baju nih buat pernikahannya di butik ternama gitu gengs. Di situ mukanya dia datar aja gitu kan. Sampai-sampai si desainernya nih nanya kayak, apa ada yang salah sama modelnya apa gimana? Kok kayak raut mukanya kagak happy gitu ya. Biasa kan orang mau fitting baju kawinan kayak, sumringah atau apa, ini kayak lempeng aja. Ya insecure dong desainernya. Tapi kan si Farah dalam hati ya dia nggak happy karena emang nggak menginginkan pernikahan ini. Tahu-tahu handphonenya bunyi, dapet chat dia dari Ferdi yang bilang kalau katanya dia di depan butik. Si Ferdi ngeliat kayak instastorynya si Farah lagi ada di butik itu. Jadi disamperin sama dia. Ya jujur nih ya, kata si Farah masih ada hati banget ke si Ferdi. Itu rasanya kayak, senang dia langsung keluar buat nemuin itu si Ferdi di depan butik. Dan pas ketemu tahu-tahu Ferdi langsung meluk Farah. Padahal di dalam butik tuh ada Umar, gengs. Lagi fitting juga si Umar. Di situ si Ferdi bilang kalau dia udah mulai nih lanjutin skripsinya lagi dan udah sampai bab 5. Setelah sebelumnya ya elah masih pendahuluan gitu, emang kagak mulai-mulai. Ferdi bilang dia baru sadar saat nih Farah udah nggak ada, maksudnya udah ninggalin dia. Ya pokoknya Ferdi bilang masih sayang banget dan cinta. Dia mau membuktikan ke Abi kalau dia memang sungguh-sungguh nih kali ini untuk Farah. Ya Farah digituin mah
langsung biar lumer dia sejadi-jadinya. Apalagi udah dipeluk, dicium yang tadi tuh physical touch, ambiar langsung tuh. Tapi karena takut ketahuan Omar ya, jadi mereka ketemuannya buru-buru aja tuh singkat. Dimana intinya si Ferdi itu meyakinkan Farah untuk jangan menikah dengan Omar dan balik lagi ke dia. Ya si Farah semenjak itu kepikiran terus, gimana caranya nih bilang ke Abi sama ke keluarganya Omar, sementara semuanya mah udah siap. Venue-nya udah di DP 50%, catering udah lunas, baju desain tuh tadi yang fitting udah DP juga 80%, tinggal sisanya pelunasan nanti pas jadi. Rumahnya si Farah juga udah dihias kan buat malam pacar tuh, budgetnya gede tuh. Tapi ya gimana ya, hatinya si Farah nih masih untuk si Ferdi. Dan Ferdi kan juga udah janji tuh, dia mau membuktikan kalau dialah yang terbaik dan berniat memang untuk menikahi si Farah. Farah mikir tuh kalau semua acara ini tuh dilanjutkan hanya karena apa? Takut, nggak enakan. Yang ada nanti pas dia kawin malah terjadi perselingkuhan, terus ujung-ujungnya cerai, jadi malah tambah kacau gitu. Jadi sebaiknya dari awal dibatalin aja lah. Akhirnya Farah bilang kalau dia mau membatalkan semuanya. Ya nggak usah diceritain lagi apa sih dari pihak Abi sama Umi sama keluarganya Omar. Itu nggak mungkin kayak, oh ya udah, yang penting kamu bahagia, lalalala ya kali. Yang ada udah pada marah, itu bukan main. Sampai Umi nangis, karena ya malu ya. Undangan udah pada disebar. Omar dan keluarganya juga tentunya rasanya kecewa dan kesel sama keputusannya si Farah ini. H-min berapa itu loh. Pokoknya banyak banget orang yang dikecewakan dan marah pada saat itu. Tapi bagi Farah ini semua tuh masalah hati. Tapi tentunya ya dia juga maaf ke orang-orang yang dia sakiti. Namun ya Abi ya kayak apa ya, gedek banget. Karena alasannya ternyata ya Ferdi lagi. Kayak balik ke titik awal begitu. Apalagi kan keluarganya Omar itu tuh saudara jauhnya Abi ya. Jadi kayak mempermalukan keluarga jatuhnya, gengs. Namun tetap aja akhirnya si Farah balikan lagi sama si Ferdi. Umi sama Abi jadi kayak udah sampai lepas tangan gitulah. Karena masih marah banget. Farah yang jatuhnya apa ya, CLBK, cinta lama bersemi kembali, rasanya mah seneng-seneng aja, kembali mesra begitu kan bersama si Ferdi. Sampai dia kayak orang kurang kerjaan ngintilin Ferdi kemana-mana terus gitu. Si Ferdi kerja, ambil skripsian, diintilin terus. Sampai 2 bulan setelah tadi pernikahannya batal dan akhirnya Farah balikan sama Ferdi, si Ferdi dipecat dari kantornya, gengs, karena memang ada layoff, pengurangan karyawan. Ya karena kan statusnya Ferdi ini tuh kan freelance ya, belum menjadi pegawai tetap, jadi dia akhirnya nggak dipakai lagi sama kantornya. Akibatnya si Ferdi jadi uring-uringan karena mendadak dia nggak punya pendapatan. Padahal adiknya tuh katanya lagi baru mau masuk kuliah, tapi bapaknya tuh sakit, jadi juga butuh terapi, butuh duit. Ya Farah ikutan mendadak pusing ya. Si Ferdi ini kalau diajakin ketemu selalu nggak bisa, di chat juga slow respon banget. Karena ternyata dia lagi kelimpungan tuh si Ferdi buat nyari kerjaan baru. Dan jadinya kayak serabutan ngerjain proyek ini, ngerjain proyek itu, macam-macam dari agensi sana, agensi sini gitu kan buat nutup biaya bulanannya nih. Yang jadinya lebih sibuk, lebih super sibuk dari sebelum-sebelumnya. Ujung-ujungnya skripsinya kagak kepegang lagi tuh, gengs. Mulai dia tuh mereka berantem. Maksudnya si Farah udah sampai batalin pernikahannya loh. Yang semuanya pada udah siap, sampai kena marah juga sebegitunya dari semua orang demi kamu nih, demi Ferdi. Sementara si Ferdi itu bilang situasinya ini tuh di luar kendaliku. Aku nggak bilang aku bakal mundur untuk nggak nikahin kamu kok. Tapi sekarang ini kan aku nggak ada penghasilan nih. Sementara aku harus bayar ini, harus bayar itu. Ya udahlah, realistis aja. Aku nih mau cari uang dulu yang gimana pun kan buat pernikahan kita juga nanti. Dari situ si Farah matanya kayak kebuka. Baru nyadar tuh dia tuh, kalau ini laki emang ternyata nggak bisa dipegang. Nggak tegas gitu, lu serius nggak sih sebenarnya? Sampai si Farah akhirnya ilfil sendiri pada akhirnya memutus si Ferdi. Jadi si Farah akhirnya mutusin si Ferdi. Baru di situ Farah nangis hebat karena semuanya jadi udah kacau ya. Pernikahannya batal demi orang yang ternyata nggak berubah padahal dia udah bela-belain istilahnya. Gue nih kalau jadi Abi sama Umi pasti bilang, tuh kan, dibilang juga apa? Batuk banget lu lagi sama orang tua. Macam kayak ada anaknya makan ciki terus batuk dia. Tuh kan, batuk kan. Nah Farah tuh yang udah jomblo dia mulai resah. Karena sehabis itu dia jadi punya rasa insecure terhadap laki-laki. Dan gak ada laki-laki juga loh yang deketin dia lagi. Akhirnya Farah ngelanjutin S2 nih gengs ceritanya. Karena bingung kan mau ngapain kan, udahlah sama bapaknya tuh sama si Abi, udah kamu S2 aja buat mendistraksi semuanya. Udah kamu move on, kamu S2. Karena sebelumnya si Farah udah gak dengerin omongan orang tuanya. Pas disuruh begitu udahlah dia melakukan apa yang memang disuruh sama orang tuanya, nurut. Jadilah dia S2 tuh 2 tahun. Dan di kelas S2-nya itu rata-rata semua orang udah pada punya pasangan ataupun udah banyak yang nikah juga. Maksudnya buat nyari gebetan di sana pun nihil. Selama 2 tahun itu tuh si Farah ngejomblo, gengs. Dia itu lulus S1 di umur 22. Terus gak jadi nikah kan, umur 23-nya lanjut S2. 2 tahun sampai 25 masih terus sendiri tuh. Beberapa kali sebenarnya Farah ini udah kenalan kayak lewat aplikasi kencan. Tapi kayak mental semua. Padahal Farah kan hitungannya cantik loh. Dulu mah banyak banget kayak yang deketin dia kok. Sekarang nol, gak ada yang deketin. Singkat cerita, habis lulus S2, akhirnya dia bantuin ayahnya untuk ngelola bisnis karpet. Kan ayahnya punya toko karpet tuh. Kesibukan kerja sampai tahu-tahu umurnya udah 30 tahun, gengs. Adiknya nomor 2 aja tuh
akhirnya udah nikah duluan, punya anak, jadi ngelangkahin si Farah. Dan adiknya nomor 3 itu juga udah serius sama satu wanita, tapi statusnya masih kuliah, jadi harus lulus dulu. Farah tuh sampai minta dijodohin akhirnya loh, minta dicariin tuh sama orang tuanya. Ada nggak siapa kayak saudara jauh lagi? Saking pasrahnya, soalnya dia udah kayak kandung malu. Teman-temannya semua udah berkeluarga, yang mana tinggal dia sendiri nih belum nih. Padahal dulu ya waktu dia mau nikah sama Omar, kalau misalkan itu pernikahan jadi ya, itu Farah pertama kali orang yang menikah di antara teman-temannya loh. Yang waktu itu kan juga persiapan udah heboh, dan semua juga nggak heran karena ya Farah ini kan cantik, banyak juga yang naksir. Sampai teman-temannya bilang ya, pastilah Farah duluan yang nikah, kayak sesuatu hal yang wajar gitulah, cantik, banyak yang naksir, keluarganya juga mapan. Tapi nyatanya pas semua orang udah pada nikah sampai udah pada punya anak, tinggal Farah sendiri yang belum terakhir. Sampai kalau ketemu orang ya pasti ditanyanya kapan nikah, nanti kamu jadi perawan tua loh. Tahu sendiri kan orang sini mulutnya begitu. Hal itulah yang membuat Farah malu, gengs. Ya Abi sama Umi tentunya berusaha untuk bantuin ya. Tapi kan track recordnya Farah yang dulu itu batalnya secara sepihak karena alasannya mau balik ke laki-laki yang sebelumnya mantannya, itu udah menyebar di keluarga besar. Jadi kalau mau dijodohin sama pihak keluarga besar lagi, saudara jauh gitu, macam kayak Omar, kagak ada yang mau nikahin sama si Farah. Sampai akhirnya ada nih kenalannya Abi. Tapi kenalan dari kerjaannya, bukan saudara jauh ya. Tapi orangnya itu duda, anak satu. Umurnya juga udah 46 tahun, namanya Hashim. Cuma dudanya bukan duda cerai, melainkan cerai mati, alias ditinggal meninggal sama istrinya 10 tahun yang lalu karena istrinya tuh mengalami kecelakaan mobil tunggal udah lama. Pekerjaannya sama kayak Abi, wirausaha. Wirausaha apa wira swasta sih ngomongnya. Dan umur segitu mah udah mature, udah mapan. Abi nih srek nih karena lihat orangnya kayaknya baik, terus bisa ngomong si Farah. Agamanya juga bener. Apalagi kan dudanya juga bukan duda cerai. Cerainya cerai mati, ya namanya maut siapa yang tahu sih. Image-nya kan berarti setia gitu sama istri ya. Dan selama 10 tahun itu memang Hashim ini nggak deket lagi, nggak nikah lagi sama cewek lain. Fokus besarin anaknya aja. Family man banget. Ya karena itu sih Abi kan merekomendasikan kan. Nah karena itu rekomendasinya Abi, Farah mau aja lah udah dijodohin sama Hashim boleh. Nah setelah mereka kenalan, ternyata nih Hashim yang memang lebih tua ya 46 tahun, jiwanya ini kayak masih jiwa muda gitu, asik gengs. Suka traveling, terus travelingnya ke anti-anti mainstream gitu tempatnya. Macam apa, ke pantai, pantainya pantai Hawaii, ke hutan-hutannya di Afrika, ke gunung-gunungnya di Tibet. Pokoknya adventure banget, terus yang hobinya mahal-mahal begitu. Badannya juga jadi gitu bagus. Yang Farah ngeliatnya macam jadi ini mah hot daddy. Ngomongnya juga nyambung nih sama Farah, asik. Makanya si Farah ternyata kepincut. Cuma ya karena mungkin sih bapaknya ini atraktif, anaknya juga sama. Kagak bisa diem, cenderung bandel katanya si Farah tuh anaknya si Hashim. Cowok masih 7 tahun. Ya tapi kan Farah harus jaim di awal ya, kayak seneng juga sama anaknya begitu. Iya bisa-bisaan lu Farah lu. Yang jelas si Hashim ini masuk ke kriterianya Farah gitu tanpa dia sangka-sangka maksudnya ya. Karena kan pas dibilangin awalnya duda, dikiranya bapak-bapak gendut gitu, om-om banget. Ternyata cakep. Nah si Farah yang juga masih ting-ting, istilahnya juga kan emang cantik juga dia ya. Itu si Hashim sepertinya juga tertarik. Dari situ mereka lanjut. Singkat cerita proses pendekatan mereka itu nggak pakai proses kitbah kayak yang Omar sebelumnya ya. Soalnya dianggap sama-sama udah dewasa, apalagi Hashim ini juga udah punya anak, udah duda. Jadi mau melangsungkan langsung aja di akad dan resepsi. Tapi kan Abi sama Umi ini kental banget tradisi Arabnya ya. Kalau Hashim mah juga Arab, tapi yang Arab-Arab modern. Akhirnya tetap harus ada lamaran atau fatihah, gengs. Tapi hanya simbolik aja, nggak pakai acara yang besar kayak waktu sama Omar. Dan tanggalnya dibuat deket aja lah, jangan jauh-jauh dari hari akad nikahnya. Biar sat-sat kagak usah kelamaan, ntar repot kagak jadi lagi. Dan malam pacar juga harus digelar tuh tetap. Cuma lagi-lagi persiapannya nggak seheboh kayak sebelumnya. Yang penting ada aja istilahnya, mau kita gitu susah ya. Nah, satu malam sebelum diadakannya malam pacar atau henna night, abis ada vendor yang hias-hias rumah tuh. Farah kan tidur cepet nih, biar besoknya tuh bangun biar fresh seharian mukanya. Tapi ternyata dia kebangun tuh jam 2 malam. Karena aus, dia turun ke bawah. Dan dilihat dekor udah terpasang tuh, udah rapi, udah cakep. Nah, pas dia lagi minum nih, dia denger kayak ada suara-suara dari arah taman luar. Macam kayak ada orang yang masih pada kerja gitu, gengs. Ya dikira Farah itu orang party plannernya masih ngedekor di taman luar. Karena biasanya katanya vendor itu emang suka dekor sampai malam. Si keluarganya Farah kan sering bikin acara tuh ya, udah apal jadinya. Iseng Farah ngintip dia tuh keluar. Mau lihat dekorasi tamannya kayak apa. Dan di sana dia ngeliat hanya ada satu orang perempuan berbaju hitam lagi berdiri sendirian. Ya kirain Farah itu kan orang dekornya ya, tapi kok sendirian, nyalain pada kemana? Sama Farah, disamperin dia buka pintu, terus ngomong tuh dari pintu tuh, "Mbak,
Yang lain di mana? Udah makan belum? Ini mau saya ambilin minum nggak? Si Farah soalnya kasihan ngeliat ya jam 2 malam cewek masih kerja. Tahu-tahu perempuan itu nengok, tapi mukanya hancur guys. Bengek gitu. Ya Farah yang kaget, dia kan lagi megang gelas habis minum, itu sampai lepas dari tangannya dan pecah tuh gelasnya. Untungnya Pak Udin sama Guntur itu masih bangun tuh, langsung nyamperin Farah ke teras depan. Farah cerita kan sampai paginya juga cerita ke Abi, ke Umi. Tapi nggak ada yang percaya. Dia bilang kayak, Farah kamu jangan aneh-aneh ya. Hari ini acara malam pacar, minggu depan juga kamu udah nikah. Udah fokus aja sama pernikahan kamu ah. Ya udah hari itu dari pagi Farah kan udah sibuk ya. Buat acara nanti malam tuh, di rumah juga udah banyak orang, keluarga-keluarga udah pada datang dari sore. Udah heboh lah, jadi suasana horornya udah ketutup, udah lupa. Nah, pas Farah lagi berduaan aja sama si tukang make up tuh lagi didandanin gitu kan. Dia ngelihat ada sosok perempuan berdiri di kaca, gengs. Tapi kan si tukang make upnya tuh ngadepnya ke Farah ya, bukan ngadep ke kaca. Dia nggak ngeliat apa-apa. Si Farah nih refleks ngeliat ke belakang. Tapi sosok itu udah nggak ada. Sampai lipstick yang lagi dipakai kayak kecoret gitu kan, gara-gara si Farah atau refleksnya ke belakang. Cuman pas dia di cermin lagi, ada itu sosoknya. Mukanya hancur persis yang kayak dia lihat semalam, kenapa kita merinding terus. Farah gemeteran tuh. Dan langsung bilang ke tukang makeupnya kalau dia ngeliat itu penampakan. Cuma si tukang makeup kayak heran, nggak ngeliat apa-apaan mbak. Nggak ada siapa-siapa, orang di sini kita cuma berdua. Akhirnya Farah minta didandaninya di kamar Umi, bareng Umi juga tuh yang lagi dandan juga. Di situ lagi-lagi si Farah cerita ke Umi. Tapi Umi kayak, udah. Lagi banyak orang ini, lama-lama ada acara nanti. Soalnya waktu si Uminya nanya ke tukang makeupnya kan gak ngeliat apa-apa emang ya. Dan karena itu malam pacar diadakan hanya untuk wanita, Hashim gak datang tuh. Cuma Farah sempat teleponan, ngabarin kalau nih acaranya mau mulai. Dan Farah juga cerita tentang penampakan yang dia lihat tadi pas di ruang make up. Karena menurut si Farah, si Hashim nih mau dengerin omongannya daripada orang tuanya si Farah tuh. Tapi waktu ditelepon tuh si Hashim kayak diem aja gitu, kayak mungkin emang ya dengerin aja gitu, tapi gak komentar apa-apa. Sampai akhirnya acara berlangsung nih, dan rame dah tuh. Yang diundang semuanya hampir pada datang. Teman-temannya Farah, saudaranya cewek-cewek gitu kan, saudara Sion juga pada datang sebenarnya. Namun di tengah-tengah acara, Farah melihat sosok itu lagi di antara para tamu, gengs. Jadi kan Farah ada di depan nih, kayak ada backdrop acara gitu kan. Bukan panggung sih, cuman kayak backdrop gitu yang menghadap ke para tamu ngeliatin dia. Nah, di antara tamu-tamu itu ada sosok itu. Farah kan kayak gemeteran gitu ya. Karena sosok itu natap dia terus nih dengan tatapan yang kayak marah. Sampai Farah nunduk terus selama acara. Kayak orang ketakutan. Ya tamu-tamu mungkin kayak keheranan ngeliat dia, kok mikirnya kayak ini orang ekspresinya kayak bukan happy, malah nunduk doang gitu kan, kayak orang ketakutan, bingung. Setelah selesai nih, besokannya keluarganya Farah itu dibikin shock karena Hashim memberi kabar ke mereka kalau dia memutuskan untuk membatalkan pernikahannya. Kaget kan lu? Karena si Hashim itu katanya dimimpikan oleh mendiang istrinya yang seakan-akan marah dengan rencana perkawinannya itu. Ditambahkan secara kebetulan si Farah juga cerita tuh tentang sosok penampakan yang perempuan muka rusak. Nah itu mirip ciri-cirinya dengan mimpinya Hashim, yaitu mantan istrinya memang kan kecelakaan. Ya akhirnya pernikahannya lagi-lagi udah siap semua nih, udah di booking juga, gagal gengs. Ya walaupun kali itu yang lebih banyak mengeluarkan dana lebih besar tuh Hashim ya, tapi ya tetap keluarganya Farah malu lah. Udah H-7 jatuhnya udah mau nikah, gagal lagi. Malah kemarin tuh acara malam pacarnya juga udah dilaksanakan, sampai-sampai Umi sakit karena kepikiran. Farah sendiri juga jujur nggak tahu dia harus mesti gimana lagi ya. Dia kayak udah gamang aja bengong gitu kan akan nasibnya. Orang-orang makin ngomongin dia. Jadinya si Farah jadi kayak keblingsatan gitu nyari calon suami, sampai udahlah dia udah nggak punya kriteria apa-apa. Nggak punya standar apa-apa, udah nggak usah. Yang penting ada cowok mau nikahin dia aja udah. Kalau bisa bawa ke luar negeri deh. Dia udah capek tinggal di Indonesia, cowoknya kagak ada yang bener semua menurut kata Farah ya waktu itu. Jadi dia sampai buka aplikasi dan ngeset tuh nyari negara-negara kayak ada Dubai, Turki, ya negara-negara Islam tapi yang di luar lah, pokoknya bukan di Indonesia. Nyantol tuh ada kenalan sama bule Turki yang bernama Hakan Yilmaz. Ya susah namanya ya, kayak sinetron Antv zaman dulu tuh, Turki-Turkian. Singkat cerita, komunikasi mereka pun terjalin. Sampai Hakan ini menyatakan serius dan mau mengunjungi Farah di Indonesia. Mau ke Indonesia dia buat ngelamar si Farah. Karena Farah memang dari awal juga tegas ya. Dia bilang dia mau carinya calon suami, nggak mau main-main lagi. Karena ya udah semakin berumur dan omongan orang juga. Si Hakan ini umurnya 3 tahun lebih tua dari Farah. Jadi ya dirasanya pas-pas aja ya. Ya dengan Hakan mau ke Indonesia, seneng dong si Farah kan. Dan ternyata beneran gengs. Bukan cuma omongan manis, sugar coating gombalan cowok doang. Datang beneran itu si Hakan. Sampai Farah tuh kayak ngebatin, wah emang beda nih cowok Turki. Omongannya dipegang tuh bisa tuh sat-sat. Dan di hari H tentunya Farah jemput dong di bandara. Buat ketemuan tuh mereka untuk pertama kalinya. Tapi pas mereka ketemu, Hakan ini kayak ekspresinya kayak kaget gitu nggak sih Farah. Sampai Farah sendiri kayak awkward gitu nih, kenapa nih si Hakan nih? Padahal kan sebelumnya mereka udah sering teleponan, sampai video callan juga. Dan di situ komunikasi mereka lancar, kira-kira udah 2 bulanan. Sampai akhirnya Hakan mantap untuk pergi jemput ke Indonesia. Tapi pas hari mereka ketemu kok seakan-akan nih si Hakan jadi pendiam gitu kan. Dan diajak ke rumahnya si Farah juga kayak
nggak excited. Ya rencana sebenarnya si Hakan tuh nginep di rumah orang tuanya Farah. Tapi pas sampai ketemu sama Abi sama Umi, Hakan malah minta maaf dengan bilang sepertinya dia nggak jadi ngelamar Farah. Pas ditanya kenapa, Hakan bilang kalau Farah kok aslinya ternyata beda banget dengan yang selama ini dia lihat gitu kalau di foto ataupun video callan. Farah kayak bingung, hah? Beda gimana? Dia nggak pernah pakai filter loh, nggak kayak kita gitu filternya setumpuk. Jadi dia ngerasa nih Hakan kok aneh banget. Sampai-sampai si Hakan nggak jadi nginep di orang tuanya Farah, jadi nginep di hotel. Pokoknya kondisinya Farah waktu itu down banget, gengs. Nangis terus-terusan dikecewain sama orang begitu. Dia mikir ini kenapa sih laki-laki pada aneh semua. Nah, tantenya Farah nih, adiknya si Umi, itu melihat kayak memang ada yang sesuatu aneh nih dari cerita-ceritanya Umi tentang Farah. Akhirnya dipanggilin lah kayak Habib gitu untuk memberi siraman rohani lah. Untuk si Farah nih nggak sedih lagi biar bisa bangkit. Tapi ternyata belum ketemu nih sama Farah nih. Waktu si Habib datang ke rumah, dia langsung terpaku sama pohon Kamboja yang di taman kesayangan si Habib. Diliatin terus tuh sama si Habib tuh. Sampai si Habib GR bilang, bagus ya Habib ya? Pohon kesayangan saya nih mahal, langka. Ya si Habib kalau udah pamer tanaman kesayangannya tuh emang suka flexing banget. Tapi Habib itu malah bilang, kalau di pohon Kamboja ini tuh energinya sangat negatif. Dan Habib tau-tau minta izin buat ngorek tanah yang ada di bawah pohon itu. Awalnya Abi kayak keberatan, kayak hah, dikerok nih pohon mahal loh Bib. Cuma Umi sama si Tante kayak ya udahlah nggak usah pikirin pohon melulu, itu pikiran anak-anak lu, jangan ada hubungannya sama Farah. Akhirnya udah tuh Pak Udin disuruh bantu buat ngorek-ngorek. Ternyata di bawah pohonnya ditemukan tuh kayak ada kertas mantra dengan nama lengkapnya si Farah beserta foto KTP-nya Farah juga, gengs, dibungkus sama plastik. Ya pada kaget dong, itu apaan ada begituan di situ. Yang ternyata kalau kata si Habib itu adalah media dari teluk gantung yang memang sengaja dikubur di bawah pohon Kamboja itu. Tapi nggak tahu nih siapa pelakunya nih. Namun yang jelas berarti ini pelakunya tidak ingin Farah mempunyai pendamping, gengs. Itu sebabnya mungkin orang-orang yang dekat sama Farah ini pada mental semua. Beberapa kali sampai gagal nikah. Biasanya orang yang terkena teluk itu stage pertama nih, dia nggak akan sadar, nggak akan merasakan apa-apa. Tapi hubungannya dia dengan lawan jenis atau orang-orang yang dekat sama dia tidak akan berjalan mulus. Stage kedua, orang itu akan merasa putus asa. Dan misalkan ada orang yang dia sukai, orang itu akan beda gitu jika melihatnya. Sampai ke stage ketiga, dia akan selalu merasa kesepian dan psikisnya menjadi linglung, mudah lemah, terus sakit-sakitan. Nah, si Farah udah mau menuju ke stage ketiga nih. Dan mungkin itu sebabnya juga waktu itu si Hakan bilang si Farah ini kayak beda mukanya dengan apa yang dia lihat di video call. Yang ternyata mungkin waktu itu dia lihat tuh emang bukan Farah, melainkan muka sosok perempuan penunggu pohon Kamboja itu yang telah di gantungan teluk itu bersamanya, gengs. Jadi kemungkinannya juga sosok yang dimimpikan sama Hashim itu bukan mendiang istrinya, tapi makhluk itu juga, gengs. Dan yang dilihat Omar di taman tuh yang disenderin tuh sampai kita merinding lah. Sama ya, emang dari awal kan pohonnya baru ditanam di situ tuh. Dimana ternyata itu pohon Kambojanya adalah pohon Kamboja dari kuburan. Karena syarat dari teluk itu tuh salah satunya dikubur di tanah kuburan. Nah jadi tanah yang digunakan untuk nanam Kambojanya itu ya pakai tanah kuburan dan pohonnya juga diambil dari daerah kuburan. Pertanyaannya siapa yang ngambil dan nanam pohon Kamboja itu? Ya siapa lagi kalau bukan tukang kebunnya Abe, Pak Udin dan anaknya Guntur. Pak Udin kan ada di situ tuh bantu-bantu ngorek sama si Habib. Ditanya begitu dia mengaku nggak tahu menau perihal hal tersebut. Karena yang ngurusin semua pohon ini dari awal tuh si Guntur yang memang disuruh sama si Abi. Ternyata memang benar pelakunya Guntur. Yes. Nah, kok bisa dia? Jadi Guntur itu disuruh nyari pohon Kamboja antik yang emang Abi mau buat hiasan di rumah tuh, maunya kayak begini ya, cariin. Nah Guntur kebetulan nemu tuh salah satu pohon Kamboja yang jenisnya memang yang Abi mau di salah satu kuburan. Dibelilah sama dia. Karena kan budgetnya Abi juga gede, taunya juga aslinya 30 jutaan itu pohon. Ya pihak kuburan dikasih aja, akhirnya dibayar gede. Dikiranya kan emang buat pecinta tanaman aja. Dan kalau di kuburan doang mah bisa diganti pakai Kamboja biasa. Nah ternyata si Guntur itu dari dulu suka emang sama Farah. Karena Farah ini selalu baik sama dia, yang meskipun dia hanya anak tukang kebun, jadi baper cenah. Tapi dia sadar kalau dia nggak mungkin memiliki anak majikan. Dia nggak punya keberanian juga. Tapi dia nggak terima kalau nanti Farah misalkan menjadi milik orang lain. Jadi menurut dia kalau dia nggak bisa dapetin Farah, ya nggak ada orang lain juga yang bisa boleh dapetin dia. Makanya Guntur diam-diam masang telur gantung jodoh buat si Farah tuh, gengs. Dan mengawasi diam-diam tuh dari rumah, kayak cuman bisa apa ya, melihat tapi tak bisa menggapai. Ya keluarga nggak ada yang nyangka, kita juga nggak nyangka, kan masuk Pak Udin bapaknya sendiri juga nggak tahu menau sama sekali. Saking malunya dan merasa bersalah, Pak Udin akhirnya resign dan pergi bersama Guntur malam itu juga, gengs. So itu guys, curhatan cerita dari hidupnya Farah yang sebenarnya dia kasihan sih sama Pak Udin dan Guntur, yang mana Pak Udin udah kerja lama banget sama Abi. Cuma ya perbuatan Guntur bener-bener ngerugiin hidupnya, khususnya masalah percintaan dan jodoh. Sampai-sampai sekarang si Farah ini punya trust issue yang besar banget dengan kesetiaan dan komitmen dari para laki-laki. Alhasil
masih sendiri si Farah nih, gengs. Ya, Farah makanya minta doanya supaya dia benar-benar bisa menemukan jodoh yang terbaik dunia akhirat yang emang ditakdirkan untuk dirinya. Karena dia percaya lah, kalau emang udah takdir Tuhan, mau ada telu atau apapun itu yang nggak bisa ngubah ketentuan Tuhan. Ya, amin ya. Terima kasih Farah untuk ceritanya. Dan buat kalian juga masih jomblo, nah, jangan-jangan kalian kena tuh telu gantung jodoh. Ya, terima kasih ya para majikan udah pernah nontonin. Yang belum subscribe bolehlah bantu-bantu klik tombol subscribe di bawah. Dan yang mau kirim-kirim cerita boleh langsung email ke yang ini nih. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.